Halo semuanya, apa kabar? Udah lama banget nih akun YouTube Rinran nggak bikin video pick a file lagi, dan kali ini saya Rinrin kembali hadir untuk membuat readingan pick a file dengan tema perjalanan spiritualmu selanjutnya. Untuk kamu yang sudah nonton ini, silakan memilih. Di sini sudah ada 3 file, kalian boleh pilih urutan 1, 2, 3, atau milih sesuai dengan gelang yang sudah saya letakkan sebagai indikator untuk memilih. File nomor 1 ada gelang Green Aventurine dengan Moonstone. Lalu gelang nomor 2 ada gelang ini Black Tourmaline. Dan yang ketiga ada Rose Quartz. Jadi kalian boleh pause dulu video ini untuk memilih sesuai dengan intuisi kalian. Semoga bisa resonate ya dengan apa yang saya bacakan nanti. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah setia menonton YouTube kami, dan terima kasih yang sudah komen di video kemarin yang sudah saya upload. Oke, silakan dipilih ya, dan saya akan mulai langsung file nomor 1, yaitu gelang Green Aventurine dan Moonstone. Bye. Hai kamu yang sudah memilih file nomor 1, gelang Green Aventurine dan Moonstone. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit. Readingan ini tidak 100% resonate, jadi tolong ketika kalian mendengarkan video ini, file nomor 1 ini ataupun file nomor berapapun, ambil yang selaras dengan kamu. Ambil yang resonate dengan diri kamu. Oke? Dan jadikanlah bacaan saya ini sebagai motivasi atau acuan untuk mengambil langkah gitu. Mengambil langkah tapi harus dipertimbangkan kembali. Jadi jangan terlalu menjadi acuan sih sebenarnya. Oke. Untuk teman-teman yang sudah memilih file nomor 1, Green Aventurine dan Moonstone ini, saya akan menjelaskan. Green Aventurine ini berhubungan dengan cakra jantung. Bisa jadi atau mungkin beberapa teman yang sudah memilih ini memiliki harus memfokuskan energi atau cakranya harus dibersihkan di area jantung. Area jantung kalau secara cakra tidak bersih atau tidak selaras akan merasakan tidak nyaman dan merasakan tidak enakan atau sulit berkomunikasi atau mencerna sesuatu yang didengar. Cakra jantung ini juga akan membuat kamu merasa tidak nyaman kalau tidak seimbang, tidak enakan, tidak selaras lah intinya. Jadi untuk kamu yang sudah memilih file nomor 1, cross check lagi cakra jantungnya stabil atau tidak ya teman-teman semua. Dan saya akan mulai membaca perjalanan spiritualmu selanjutnya itu ada apa sih. Saya sudah shuffling ya, ini untuk menghemat waktu aja biar tidak lama men-shuffling. Ini kita akan lihat perjalanan spiritualmu selanjutnya atau gerbang yang terbuka itu ada apa aja. Yang pertama ada authentic. Oke. Yang kedua ada kartu New Dawn. Wow. Lalu yang ketiga ada afterlife. Jadi gerbang spiritualmu yang selanjutnya atau perjalanan spiritualmu selanjutnya adalah menjadi diri sendiri. Ini diwakili oleh kartu autentik. Jadi kamu mungkin ada beberapa teman di sini diarahkan untuk menjadi diri sendiri lagi. Karena apa? Spiritual itu bukan menjadi orang lain, tapi menjadi seapa adanya kita, menggali potensi kita, memahami apa yang terpendam dalam diri kita. Makanya di sini gerbang selanjutnya atau perjalanan selanjutnya adalah menjadi versi orisinilmu. Kamu tidak mengekor siapapun, kamu tidak mengikuti siapapun, dan kamu tidak menggurui siapapun, tapi kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Menjadi autentik itu perlu karena dengan begitu kamu menghargai jiwamu sendiri. Lalu selanjutnya ada kartu New Dawn. Setelah kamu menjadi autentik, menjadi versi orisinilmu tanpa mengekor siapapun, kamu akan menemukan babak baru, New Dawn, senja yang baru. Jadi kamu akan menjadi lebih baik lagi.
Jadi kamu akan menemukan hal-hal yang luar biasa di depan sana. Dalam perjalananmu akan ada energi atau dukungan dari semesta itu yang sangat amat luar biasa untuk membantu perkembangan spiritual kamu. Lalu selanjutnya ada kartu afterlife. Afterlife itu setelah kamu menjadi versi orisinal. Setelah menjadi versi orisinal, lalu ada kartu New Dawn, senja yang baru, atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka kamu akan memahami apa sih misi jiwamu yang sebenarnya, apa sih yang perlu kamu lakukan dalam kehidupan saat ini. Jadi di sini perjalanan spiritualmu selanjutnya adalah menjadi diri sendiri. Dan biasanya orang-orang yang memilih file ini beberapa mungkin akan dihadapkan dengan rasa tidak nyaman dengan berhubungan dengan orang, atau akan mendapatkan sebuah selentingan pemikiran tentang perbuatan seseorang, atau seperti ada orang melakukan satu hal, kamu akan memikir, kok kenapa sih orangnya begitu. Terus ada rasa kamu di dalam jiwa itu memberontak dengan dogma-dogma yang ada, dengan ketidakseimbangan yang terjadi di bumi ini. Dan beberapa hal itu mungkin sudah kamu rasakan, atau kamu akan merasakan, atau maybe saat ini sedang kamu rasakan ya. Jadi gerbang yang terbuka adalah semesta mengarahkanmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi versi orisinilmu, karena spiritual itu tidak mengekor siapapun, tapi tetap pada sesuai jalur spiritual itu sendiri, tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Menghargai diri sendiri itu penting, karena ketika kamu sudah bisa menghargai dirimu, maka kamu bisa menghargai orang sekitarmu. Ketika kamu sudah penuh dengan cinta, maka kamu tidak penuntut cinta selain dari dirimu dan Tuhanmu. Oke? Maka gerbang selanjutnya atau perjalanan selanjutnya adalah menjadi versi orisinilmu. Jika memang ada yang tidak sesuai dengan dirimu, tidak perlu kamu terlalu kasar atau frontal, kamu hanya perlu mempertanyakan dengan kelemah lembutan yang kamu miliki. Oke, selanjutnya saya akan baca yang perlu kamu lakukan untuk ketika berhadapan dengan situasi ini, atau untuk mencapai situasi ini menjadi versi terbaik dari dirimu ya. Ada kartu Eight of Swords. Kamu harus melepaskan dirimu dari ketakutan, dari kekhawatiran, atau aturan sudah tidak sinkron dengan dirimu lagi. Lalu selanjutnya ada kartu Six of Pentacles. Di sini kamu harus belajar menerima ilmu baru yang kamu dapatkan. Jadi belajarlah memberi dan menerima. Ketika kamu memberikan sebuah pesan, kamu juga harus belajar menerima sebuah pesan. Karena hidup itu selalu ada dua sisi ya. Hitam dan putih, yin dan yang. Lalu selanjutnya ada kartu, ada Edge of One. Bergeraklah dengan keyakinan. Bergeraklah bahwa dengan kamu melakukan ini, kamu akan mencapai titik tertentu dan kamu akan bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya. Kamu harus bergerak sesuai dengan intuisi kamu. Bergeraklah seperti bagaimana kupu-kupu ketika dia sudah menetas dari kepompong, dia akan terbang dan menghinggapi bunga dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada kartu Nine of Pentacles, dan kamu harus merasa cukup dengan dirimu. Jadi jangan pernah merasa dirimu lebih rendah daripada orang lain, tapi juga kamu tidak boleh merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kamu harus seimbang dengan dua hal. Kamu menghargai dirimu dan juga menghargai orang lain. Dan di sini juga kamu harus merasa penuh ya. Penuhi dirimu dengan rasa cinta kasih yang kamu miliki. Jangan hanya mengasihi orang lain, tapi cobalah untuk mengasihi dirimu. Maka ini cocok banget dengan gelang cakra ini ya, cakra jantung. Di sini cakar jantungnya perlu dievaluasi, di cross check lebih dalam. Karena yang perlu kamu lakukan adalah menjadi versimu sendiri. Karena kamu sudah mencoba mengikuti ABC, tapi kamu tidak menemukan titik keamanan atau kenyamanan kamu, maka kamu perlu evaluasi. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki lagi? Gitu. Makanya di sini ada kartu Eight of Swords. Lepaskanlah dirimu dari dogma-dogma yang tidak selas dengan diri kamu. Kamu harus berusaha membebaskan dirimu. Freedom. Dan dengan begitu kamu akan mencapai titik yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi itu bukan menjadi lebih sakti atau menjadi lebih luar biasa, tapi bagaimana kamu mencintai hidupmu
sesederhana mungkin. Kamu menikmati setiap detik yang kamu lewati. Kamu menikmati apapun yang sudah kamu diberikan oleh semesta padamu. Baik buruknya kamu terima dengan lapang dada. Maka di sini ada kartu afterlife. Setelah kamu melakukan dua hal ini, menerapkan atau menjalani sebuah fase ini, maka kamu akan lebih baik lagi. Ya. Jadi keren sih. Ini jadi perjalanan spiritual selanjutnya adalah menjadi versi terbaik dirimu. Lalu ini ada pesan spiritual guide, spirit guide kamu. Saya akan langsung baca ya. Wow, the word. Wow, ini benar-benar tentang dunia baru deh, tentang versimu yang terbaik. Jadi di sini pesan spirit guide-nya adalah jadilah versi terbaikmu. Jangan takut meninggalkan hal-hal yang tidak selaras dengan kamu. Jangan takut untuk memotong atau memutuskan toxicity yang toxic, lingkungan toksik yang sedang kamu jalani. Jangan takut untuk keluar zona nyaman. Walaupun zona nyaman, tapi terkadang zona nyaman itu membelenggu. Akhirnya kamu tidak survive dari kehidupan saat ini. Jadi putuskanlah toksik yang terikat dengan diri kamu. Dengan begitu kamu akan mendapatkan diri kamu menjadi lebih baik lagi daripada versimu yang kemarin. Maka ada kata the new world, dunia yang baru. Archangel Michael mengatakan bahwa kamu sesuai dengan petmu. Kalau kamu sudah menjadi versi orisinalmu, penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Penuhilah dirimu dengan rasa cinta kasih terhadap dirimu. Kamu tidak menjudge dirimu lagi, kamu tidak membandingkan dirimu lagi, kamu tidak iri dengan pencapaian orang, tapi kamu selalu melihat dirimu dan kamu selalu memperbaiki apa yang perlu kamu lakukan ke depannya. Kamu selalu mengevaluasi yang sudah terjadi dan untuk menata ke depannya lagi, ya. Ini keren sih, nomor 1 ini resonate banget ya secara kartu, padahal aku nggak milih ya. Ini benar-benar aku tarik sesuai dengan vibrasi dan ternyata berkesinambungan kartunya. Lalu di sini ada pesan atau bukan pesan, lebih ke arah berkah semesta untuk kamu. Berkah semesta yang menyertai dalam perjalanan spiritualmu itu ada apa? Wow, ada pertukaran hadiah, exchanging gift. Jadi di sini pesannya atau berkah yang menyertai kamu adalah apa yang kamu berikan pada luar dirimu, maka itu akan kembali padamu, baik buruknya tanpa terkecuali. Kamu jika melakukan sebuah kesalahan atau menyakiti seseorang, maka percayalah kamu akan mendapatkan balasannya. Jika kamu melakukan kebaikan sekecil atau sebesar debu sekalipun, itu akan kembali padamu. Jadi apa yang kamu alami itu hasil dari buah yang kamu tanam kemarin. Jadi apa yang kamu berikan itu akan kembali padamu, baik buruknya apapun itu. Jadi di sini keren banget ya. Perjalanan spiritualmu, kamu akan menemukan hal-hal baik yang menyenangkan banget di sini. Hal-hal baru yang mungkin tidak pernah kamu rasakan secara vibrasi, secara frekuensi, dan kamu akan menjadi orang yang lebih wise atau bijaksana. Kamu akan lebih jadi fleksibilitas juga, iya. Dan yang pasti jangan takut untuk meninggalkan zona nyaman kamu jika zona nyaman itu tidak membuat kamu jadi bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terkadang memulai sebuah hal itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan kamu hanya perlu mengikuti intuisimu, mengikuti arahan yang kamu rasakan dari dalam, dari dorongan hati yang paling dalam. Dan pesan saya di sini adalah jangan pernah membandingkan perjalananmu dengan yang lain. Jangan pernah membandingkan apa yang kamu miliki dengan yang lain. Karena perjalanan spiritual itu setiap jiwa tidak pernah ada yang sama. Karena mereka itu otentik, membawa diri, membawa jiwa, membawa pengalaman dari masa lalu itu sendiri, dari jiwanya sendiri. Kamu berharga, kamu layak bahagia. Tolong kamu ingat baik-baik, kamu hadir di dunia ini bukan hanya untuk merasakan penderitaan, tapi kamu hadir di dunia ini untuk menjalani peranmu sebagai manusia dan membenahi apa yang kurang di kehidupan kamu di masa lalu. Dan di zaman ini semesta memberikan kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan di zaman dahulu, dan di zaman sekarang saatnya kamu melakukan itu. Kamu harus berani menjadi diri sendiri, survive keluar dari zona nyamanmu. Dan semoga yang menonton ini hasilnya resonate dengan apa yang kamu lakukan. Balik lagi, jadikanlah ini sebagai motivasi, bukan sebuah acuan untuk perubahan besar-besaran. Dan ambil
yang selaras dengan kamu dan tinggalkan yang tidak selaras dengan kamu. Akhir kata, terima kasih sudah memilih pilihan nomor 1. Saya berharap kamu menjadi pribadi yang lebih bersinar lagi, lebih baik lagi, dan bisa bercahaya untuk dirimu dan orang lain. Sampai jumpa di lain waktu, dan kalau kamu yang memilih file ini pengen coba file 2 dan 3, silakan aja. Siapa tahu memang ada pesan untuk kamu. Dan saya sudahi file nomor 1. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, dan saya akan lanjut file nomor 2. Halo yang memilih file nomor 2. Sebelum saya memulai file nomor 2, yang memilih gelang black tourmaline. Oke, sebelum itu, bacaan ini tidak 100% resonan untuk kamu, jadi ambil yang selaras dengan kamu, tinggalkan yang tidak selaras dengan kamu. Oke, saya akan jelaskan. Orang yang memilih kartu black tourmaline ini, pesannya adalah belajarlah untuk memproteksi diri kamu dari energi apapun. Jagalah diri kamu untuk tidak menyerap energi yang tidak selaras. Sadari apa yang masuk dalam tubuhmu, dari pola makan, minum, bahkan energi. Jadi jauhilah lingkungan yang membuat kamu tidak nyaman, carilah tempat yang nyaman, dan kamu perlu healing dan membersihkan energimu dari residu-residu yang tidak selaras. Black tourmaline ini memang gelang khusus untuk perlindungan atau proteksi dari hal-hal negatif yang ada di luar dari diri kita sendiri. Jadi kamu belajarlah untuk proteksi, belajarlah untuk grounding. Ketika kamu pulang dari rumah, kamu harus belajar untuk membersihkan dari sisa-sisa luar rumah tersebut. Oke? Saya akan langsung baca. Ini tentang perjalanan spiritualmu selanjutnya. Kartunya udah saya shuffling ya, biar bisa menghemat durasi. Sudah ada saya shuffling, dan saya akan baca dulu untuk perjalananmu selanjutnya secara energi, atau gerbang apa sih yang terbuka untuk kamu secara dominan ini. Ada kartu trust, percaya. Lalu ada kartu healing hands, baru saya katakan tadi ya, ini untuk healing, membersihkan diri, dan ini ada tentang healing hands. Oke, selanjutnya ada kartu internal self. Wow. Oke, di sini gerbang selanjutnya atau perjalanan spiritualmu selanjutnya ada tentang percaya. Kamu harus belajar untuk mempercayai intuisi kamu, belajar mempercayai apa yang baik untuk kamu. Lalu juga kamu harus belajar untuk percaya atau belajar bertanggung jawab atas pilihan kamu tersebut. Di sini ada kata trust, kepercayaan, trust, percaya. Jadi di sini mungkin orang yang memilih, kamu yang memilih nomor 2 ini, kamu mungkin mengalami krisis kepercayaan diri. Krisis kepercayaan diri itu bukan kamu gak percaya, bukan tentang krisis kepercayaan diri itu kamu tidak percaya dirimu, lalu mungkin efeknya juga kamu tidak percaya dengan luar daripada dirimu. Jadi di sini perjalanan selanjutnya adalah kamu diberikan kesempatan oleh semesta untuk percaya dengan apa yang sudah kamu jalani, percaya dengan apa yang sudah kamu miliki, atau percaya dengan apa yang sudah kamu lakoni, gitu ya. Lalu selanjutnya ada kata healing hands. Ini tadi kan saya baca proteksi ya. Maybe kedepannya healing hands ini tetap penyembuhan tangan. Mungkin orang-orang yang memilih file nomor 2 ini memiliki bakat spiritual untuk menyembuhkan. Menyembuhkan itu bukan seperti para praktisi. Mungkin seperti praktisi, tapi di sini healing hands itu lebih ke arah diri sendiri untuk mengolah energi. Kalau kamu mungkin merasakan rasa tidak nyaman di bagian tubuh, mungkin kamu bisa sentuh dan berafirmasi, lalu melancarkan atau memancarkan energi lewat tangan. Bisa ada bagian tangan sakit dan kamu udah cross check gak ada hal aneh secara medis, ya kamu bisa menyentuh tanganmu sambil mengusap-usapnya dan fokuskan energi penyembuhan ke bagian tersebut. Bisa jadi bagian tersebut mengalami benturan secara energi dan akhirnya tubuh eterikmu mengalami lebam. Jadi perjalanan spiritualmu selanjutnya adalah belajar untuk menyembuhkan diri. Saya nggak akan bilang untuk harus menyembuhkan orang lain, tapi yang paling utama belajarlah untuk menyembuhkan dirimu, menyembuhkan lukamu, menyembuhkan hal-hal yang tidak nyaman yang sedang kamu rasakan, karena spiritual itu berangkat dari dalam diri dulu. Ketika kamu sudah penuh dengan dirimu, kamu sudah paham dengan pola-pola yang sedang kamu alami, maka kamu baru bisa bantu orang lain. Maka di sini adalah belajarlah untuk percaya dengan dirimu,
Bantulah dirimu dulu baru bisa kau bantu orang lain. Itulah perjalananmu selanjutnya. Lalu di sini ada eternal self ya. Ini diri kekal atau diri yang abadi. Jadi pesan di sini adalah perjalanan spiritualmu selanjutnya adalah kamu harus memahami kamu bukan manusia yang belajar tentang spiritual, tapi kamu adalah makhluk spiritual yang belajar untuk menjadi manusia di dimensi ketiga ini atau di zaman sekarang. Jadi di sini tuh memang keren ya untuk file nomor 2, nomor 1 juga keren, nomor 2 juga sama-sama keren ya. Karena kamu adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia. Jadi kamu harus bisa mengobservasi apapun yang sedang kamu rasakan. Kamu kamu tidak boleh mudah menyimpulkan langsung A, B, C. Tapi kamu harus observasi lebih dalam. Dan jangan langsung mengkaitkan dari luar dirimu, tapi cobalah kamu uh, mendalami apa yang sedang kamu rasakan. Misal, kamu mendapatkan sebuah rasa yang tidak nyaman. Kamu cross check, kamu ke-trigger gara-gara apa? Atau misal, kalau kamu rasa, enggak kok, enggak. Coba pahamin dulu pelan-pelan, jangan langsung simpulkan dalam 1 jam saja. Bisa jadi ada luka dalam dirimu yang belum sembuh dan itu perlu disembuhkan. Itu namanya ke-trigger, pemicu. Biasanya kita merasakan tidak nyaman itu ada pemicunya. Dan ketika kamu mengalami hal-hal supranatural atau supernatural seperti mendapatkan energi dari luar atau kamu melihat sosok entitas, kamu harus mengkaitkan dirimu. Pesannya apa sih kok saya bisa melihat hal tersebut? Apa yang perlu saya pahami dari hal tersebut? Jadi tolong kaitkan dengan dirimu dulu baru kamu boleh ke eksternalmu ya. Maka di sini saya ulangi, perjalanan spiritualmu selanjutnya adalah kamu harus memahami kamu adalah makhluk spiritual yang berwujud manusia dan harus menjadi manusia. Kamu adalah makhluk spiritual yang sedang melakoni pengalaman atau merasakan pengalamannya manusia. Jadi menjadi manusia itu akan merasakan beragam sisi emosional yang luar biasa naik turunnya. Jadi teman-teman di sini luar biasa, ini perubahan sangat amat positif ke depannya dan dalam perubahan itu tidak mungkin merasa selalu nyaman. Dan tidak ada perubahan yang nyaman, tapi hasilnya sangat amat luar biasa. Jadi di sini saya lihat juga ada beberapa maybe akan mempertanyakan dirinya, kenapa saya terlahir di dunia ini, kenapa saya berada di keluarga ini, mengapa saya merasakan penderitaan seperti ini. Percayalah teman-teman, sebelum kita dilahirkan ke dimensi manusia ini, kita yang memilih untuk terlahir sendiri dengan cerita apa, dengan skenario apa. Jadi untuk teman-teman semua, marilah kita berjuang sampai akhir dengan pilihan cerita yang sudah kita pilih di ruang tunggu jiwa sebelum masuk ke dimensi manusia. Dan di sini ada energi penyembuhan, kamu bisa menyembuhkan dirimu. Kamu memiliki sentuhan ajaib, healing hands. Sentuhlah dirimu sendiri. Lalu kalau di sini ada eternal self juga adalah memahami ya, saya ulangi lagi. Memahami kamu adalah makhluk spiritual yang menjadi manusia. Oke. Selanjutnya saya akan baca yang perlu kamu lakukan ketika menghadapi ini atau apa yang perlu kamu lakukan ketika menghadapi situasi ini untuk memasuki fase ini. Ada kartu Ace of Swords, keren. Lalu kartu selanjutnya ada Steward of Swords. Di sini mainnya di mindset ya, otak. Lalu ada kartu Judgment atau idea ini adalah Judgment. Lalu ada kartu X of Pentacles. Ini tentang belajar loh, sama dengan kartu Eternal Self tadi. Diri yang kekal. Diri yang kekal itu adalah tentang jiwa. Jiwa itu memiliki akashic records yang sangat amat banyak berlapis. Karena kita tidak terlahir satu kali saja di bumi ini. Kita terlahir berkali-kali. Bahkan makanya itu adalah nama istilahnya past life. Past life itu adalah masa lalu sebelum zaman ini dan di mana akashic records lah yang menyimpan kisah-kisah yang sudah kita lalui di zaman dulu. Jadi perjalanan selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah fokuskan tujuanmu, tajam lagi intuisimu, asah lagi otakmu, pendapatmu, hatimu, selaraskan lagi pikiran dan hati kamu. Karena dengan begitu kamu bisa membuat keputusan yang baik untuk dirimu. Balik lagi, setiap keputusan pasti ada konsekuensi atau resikonya. Jadi kamu harus menyiapkan dirimu tuh paket lengkap.
Ketika kamu melakukan hal A, kamu harus berani untuk menerima konsekuensi atau efek samping daripada hal tersebut. Semua itu pasti ada efek sampingnya. Kalau kamu makin mempersiapkan diri kamu, maka kamu akan menjadi lebih baik lagi. Lalu ada steward of sword. Di sini knight of sword, bergerak cepatlah atau berpikirlah secara realistis. Realistis itu selaras dengan hati kamu. Buatlah keputusan lalu kamu terapkan. Jangan kamu hanya memikirkan tapi gak ada tindakan. Karena ketika kamu membuat keputusan gak ada tindakan, itu sama aja kamu tidak melakukan apapun. Jadi ketika membuat keputusan, bergeraklah. Bahkan kamu belum tahu misalnya selanjutnya harus apa lagi, kamu gerak aja dulu pelan-pelan. Jangan berdiam diri karena itu akan menjadi energi yang mandek. Lalu ada kartu ID atau judgment di sini. Kartu judgment di sini kamu harus belajar menerima segalanya. Resiko, pahit buruknya, manis baiknya itu. Karena hidup ini tidak selalu tentang sisi baik. Tidak selalu ada hanya satu sisi, selalu ada dua sisi. Jadi kamu harus belajar mempersiapkan diri kamu. Seperti yang saya bilang, kamu harus siap dengan segala efek samping yang sudah kamu pilih. Lalu ada kartu Eight of Pentacles. Serius, saya bilang kamu sedang belajar dan ini kartunya mewakili. Kamu sedang belajar menjadi manusia. Kamu adalah makhluk spiritual yang bertubuh manusia dan kamu mengalami pengalaman manusia. Kamu merasakan emosinya manusia. Di sini belajarlah untuk lebih terbuka lagi. Jangan menyangkal apa yang sedang kamu rasakan. Semisal contoh, kamu merasa kamu itu iri contoh ya, tapi kamu bilangnya sedih, itu tidak baik ya. Jadi kalau kamu iri, katakan iri, tapi setelah itu kamu harus mencari akal muasalnya bagaimana caranya agar kamu tidak iri. Karena berpikir positif itu perlu berafirmasi dan melihat dua sisi agar kamu mencapai titik keseimbangan dalam sisi emosional tadi. Jadi ketika kamu merasakan sisi emosi itu, ya kamu katakan, jangan kamu alihkan dengan kata-kata lain. Dengan begitu kamu mengakui dirimu. Ketika kamu sudah mengakui dirimu, maka dirimu akan lebih baik lagi. Kamu akan lebih solid lagi. Jiwa dan ragamu akan lebih menyatu. Body mindselmu akan lebih selaras. Jadi di sini belajar untuk mengakui apa yang sudah kamu rasakan. Kamu harus memahami kamu adalah makhluk spiritual yang belajar menjadi manusia, merasakan emosinya manusia. Oke. Lalu selanjutnya saya akan baca pesan spirit guide kamu. Ada kartu The Moon. Wow, ini sisi emosional sekali ya teman-teman semua. Lepaskanlah ketakutanmu. Berlepaskanlah apa yang tidak kamu ketahui. Dalam artian kamu belum melakukan sebuah hal, tapi kamu sudah takut duluan. Itu tidak baik secara spiritual. Jadi kamu harus siapkan diri kamu apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kamu. Apapun yang sudah kamu pilih selalu ada resikonya, ada konsekuensinya. Tidak mungkin hal baik-baik saja yang begitu. Pasti ada hal-hal atau tantangan. Dan tantangan itulah yang akan mendewasakan kamu ya teman-teman. Jadi di sini saya lihat The Moon, sisi emosional. Di sini ada Archangel Haniel, emosional. Jadi selaraskanlah sisi pikiranmu dengan sisi hatimu. Pikiran dan hati itu diselaraskan. Dan diminta untuk lepaskanlah. Lepaskanlah kekhawatiran karena yang kamu takutkan belum tentu terjadi. Kalau kamu belum melakukan itu tapi kamu takut, kamu rugi dalam dua hal. Kamu rugi dengan saat ini kamu takut dan kamu akan rugi di masa depan karena ternyata yang kamu takutkan tidak terjadi, teman-teman. Jadi di sini belajarlah untuk tidak takut dengan masa depan. Kamu harus menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan excitednya kamu sebagai makhluk spiritual yang bertubuh manusia. Lalu selanjutnya di sini ada pesan atau di sini ada berkah semesta yang menyertai kamu dalam proses kamu ini. Ada the facts, belajarlah menerima lagi. Ini sangat amat resonate. Belajarlah menerima apa yang sudah terjadi. Dengan begitu kamu akan menjadi lebih dewasa lagi. Belajarlah menerima sudah terjadi itu karena sekeras apapun kamu tidak akan bisa merubah yang sudah terjadi. Kamu hanya bisa mengantisipasi ke depannya. Misalnya hal buruk terjadi, ya kamu hanya bisa mengantisipasi itu. Belajar menerima itu juga membuat diri kamu lebih utuh. Ketika kamu bisa menerima, kamu akan lebih baik lagi ke depannya. Belajarlah menerima apapun itu tanpa menyangkal. Boleh kok diratapi, boleh kok disesali, tapi jangan lama-lama. Tolong buat batasan waktu sehat untuk diri kamu ya.
agar kamu menjadi pribadi lebih baik lagi, jiwanya lebih bersinar lagi. Belajar menerima takdir, karena apa yang sudah kamu terima, yang sudah terjadi, itulah yang digariskan semesta untuk kamu. Kamu tidak akan punya kekuatan atau kemampuan untuk merubah masa lalu, tapi kamu punya kekuatan untuk memilih masa depan yang lebih cerah lagi, memilih jalan yang membuat kamu lebih baik lagi. Oke, teman-teman semua, segitu aja di sini. Ini keren sekali sih tentang perubahan secara dalam banget ya, internal self banget, internal self, kekalahan diri. Jadi saya melihatnya untuk poin nomor 2, belajar proteksi. Belajar menyembuhkan dirimu. Belajar healing apa yang sudah kamu rasakan, atau luka-lukamu tolong disembuhkan. Karena mendiamkan luka itu sebenarnya awalnya oke, tapi kelamaan dia akan menjadi sebuah traumatik. Ketika ada pemicu dari luar, kamu akan merasakan sakit lagi. Karena itu belum sembuh. Jadi sembuhkan lukamu ya teman-teman semua. Dan belajarlah untuk menerima ya sudah terjadi, karena kamu nyangkal terus pun gak akan ada gunanya, tidak akan ada kebaikan dalam sana. Tapi belajarlah menerima. Ketika kamu belajar menerima dengan cepat, maka perubahan yang baik pun akan kamu rasakan. Oke, segitu aja. Balik lagi, jadikanlah ini sebagai motivasi atau perbandingan dalam mengambil keputusan, dan ambil yang selaras dengan kamu, tinggalkan yang tidak. Saya berharap semoga dengan ini membantu kamu menjadi pribadi atau lebih bersinar dalam perjalanan spiritualmu selanjutnya. Akhir kata, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu. Kalau ini resonate, tolong tinggalkan komentar kamu ya, jika ini resonate untuk kamu. Dan saya akan lanjut ke poin nomor 3. Dadah! Halo semuanya yang sudah memilih file nomor 3 atau memilih gelang Rose Quartz. Oke, sebelum saya memulai, pick up reading ini tidak bisa 100% resonate dengan kamu. Tolong ambil yang selaras dengan diri kamu, tinggalkan yang tidak selaras. Dan jadikanlah readingan saya sebagai motivasi, jangan sebagai acuan 100%, karena kamu perlu observasi mana yang cocok dengan apa yang sedang kamu alami. Oke, saya akan jelaskan. Yang memilih Rose Quartz ini, belajarlah untuk mencintai dirimu sepenuhnya. Belajarlah untuk berdamai dengan apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Berdamai dengan luka-luka yang sudah kamu terima daripada luar diri kamu. Belajarlah untuk menyayangi dirimu seutuhnya tanpa tapi dan tepi. Oke? Di sini Rose Quartz ini tentang mungkin kamu juga boleh beli gelang sendiri aja ya. Di sini saya nggak jual. Rose Quartz dengan tema Rose Quartz ini untuk meningkatkan kasih sayang untuk dirimu sendiri. Oke, saya akan langsung baca ini udah saya shuffling ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Di sini akan saya baca. Perjalanan spiritualmu selanjutnya atau gerbang yang terbuka untuk kamu itu ada apa aja. Yang pertama ada kartu Cycle of Life. Oh, keren. Lalu ada kartu The Path. Cocok banget ya teman-teman semua. Lalu kartu terakhir ada kartu Growth, pertumbuhan. Oke. Perjalananmu selanjutnya adalah kamu harus belajar memilah lingkungan kamu. Kehidupan kamu ini mau dibawa ke arah mana sih? Jangan menjadi pengekor, tapi jadilah kepala untuk hidupmu sendiri dalam kehidupanmu. Kamu boleh berbicara atau sharing dengan siapapun, tapi jangan kamu telan mentah-mentah ilmu yang kamu dapatkan. Kamu harus filter lagi dan cocokkan dengan kebutuhan hidup kamu atau kehidupan kamu itu sendiri. Itu ada cycle of life, kehidupan dalam kehidupan lingkaran kehidupan kamu. Kamu harus memilah. Makanya kenapa saya harus memilah? Ini ada the path. Pilihlah yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Pilihlah jalan yang bisa kamu nikmati, kamu pertanggungjawabkan, kamu bisa menerima apapun yang akan terjadi dan yang sudah terjadi di sini. Karena dengan begitu akan ada pertumbuhan jiwa. Karena kartu ini ada growth ya, di sini ada tanaman dan di sini ada tanah, ada tanaman. Jadi ini pertumbuhan kecil dari jiwa spiritmu sendiri. Jadi perjalanan spiritualmu adalah kamu harus bisa memfilter lagi lingkunganmu, kayak cycle hidupmu dalam pertemananmu, asmaramu. Kalau sudah tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan atau yang kamu tuju, tolong tinggalkan atau selesaikan dengan cara baik-baik.
Jadi gerbang yang terbuka secara spiritual di sini adalah kamu akan dibantu semesta untuk memilih jalan. Tapi bisa jadi semesta membantu memilihkan jalan itu biasanya tidak selalu menyenangkan. Rasanya biasa tuh bisa pahit, berat, beban, sedih, dan tidak nyaman. Pokok rasa-rasa tidak nyaman. Tapi baik lagi, rasa-rasa itu yang rasa yang apa ya, hal yang kamu rasakan itu untuk pertumbuhan jiwamu. Karena berangkat dari ketidaknyamanan, kamu akan beradaptasi, kamu akan lebih survive lagi dalam menjalani kehidupan ini. Karena mungkin nih ya, ada beberapa yang memilih file ini, kamu yang sedang menonton, mungkin hampa dengan kehidupan. Maka di sini ada cycle of life. Kamu harus berputar atau berpindah tempat atau beradaptasi dengan lingkungan baru agar kamu menjadi lebih hidup. Maka di sini ada kartu The Path. Jadi kamu harus memikirkan tujuanmu apa. Kalau tujuanmu adalah mencapai ketenangan jiwa, belajarlah untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Kalau tujuanmu untuk mencapai kekayaan atau stabil secara finansial, belajarlah untuk fokus dengan apa yang sedang kamu raih. Belajar untuk fokus untuk mencapai finansial yang stabil. Jangan ke distract dengan hal-hal lain daripada hal itu. Ya, yang beberapa orang yang hampa, makanya kalau kartu gelang ini ya Rose Quartz. Orang yang merasa hampa dengan hidupnya biasanya itu dia kurang self love-nya juga. Jadi boleh kamu beli gelang ini atau batu-batu yang bertema rose quartz, kamu pakailah untuk ketika meditasi. Atau rose quartz itu juga bisa kamu beli yang bulat, macam-macam bentuknya ya. Bisa kamu pakai ketika beli, kamu afirmasi dulu, kamu aktifkan diselaraskan diri kamu bisa taruh dekat tempat tidur kamu. Itu akan membantu menaikkan cinta akan diri sendiri. Ini keren sih. Kamu disuruh untuk memilih. Kamu dibantu untuk memilih oleh semesta. Dan rasa tidak nyaman itu ya biasa sebenarnya. Itulah adalah bagian dari hidup kita. Lalu selanjutnya ada kartu. Ini kita akan baca. Perjalanan atau apa yang perlu kamu lakukan ketika menghadapi hal ini atau bagaimana cara memasuki hal ini, inilah caranya dan perkembangannya ya. Oke, ada kartu Five of Pentacles. Lalu ada kartu Guardian of Cups, Queen of Cups. Lalu ada kartu Guard Obsession. Ini kartu The Devil ya. Hampa itu juga bisa berasal dari Devil. Devil itu bukan dari luar diri, tapi rasa ketidakpuasan kamu akan hidup. Lalu selanjutnya ada kartu Six of Cups. Lalu saya akan baca ya teman-teman di sini. Yang perlu kamu lakukan di sini adalah menjaga apa yang sudah kamu miliki, melihat apa yang sudah kamu dapatkan. Jadi menjaga yang kamu miliki itu agar tidak lepas dari genggamanmu dan lihatlah apa yang sudah kamu miliki. Tapi jangan melihat apa yang orang miliki. Kamu lihat apa yang kamu ada. Apa yang sudah kamu dapatkan sejauh ini, tolong diapresiasi. Apresiasilah dirimu agar kamu tidak hampa dalam hidup ini ya teman-teman semua. Lalu ada kata Guardian of Cup ya, hampa. Kamu harus mengisi dirimu dengan rasa penuh cinta, penuh kasih, gratitude, syukur. Kalau belum bisa bersyukur dengan apa yang kamu miliki, belajarlah untuk menghargai dulu. Belajarlah untuk melihat apa sih, oh ternyata saya punya ini loh, punya handphone bagus. Oh saya punya ini loh, kesukaan ini. Oh saya bisa ini loh. Kamu hargailah apa-apa yang sudah kamu miliki di dalam dirimu. Lalu ada kata God ini tentang obsession ya. Yang perlu kamu lakukan, obsession itu kalau tidak banyak itu boleh. Obsesi untuk mencapai satu hal itu boleh, tapi jangan over. Ketika kamu over, itu akan menguasai dirimu dan energimu tidak baik. Energimu akan menjadi berantakan dan tidak bagus. Maka di sini kan ada kartu kayak di sini tuh ada pencuri ya kan, kayak pencuri mendapatkan harta karunnya di bawah nih. Dia duduk merangkul. Jadi di sini sisi ego juga termasuk. Jadi kamu harus berdamai dengan sisi egomu, berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan. Walaupun hal itu tidak kamu dapatkan, kamu lihatlah dirimu kayak orang kayak di sini. Dia lihat ke atas, yang dilihat hanya tangga, tapi dia tidak melihatnya di bawah apa yang sudah dia dapatkan. Jadi belajarlah untuk melihat apa yang sudah kamu dapatkan. Apresiasi dirimu agar kamu jadi menikmati perjalanan spiritualmu. Di sini belajarlah untuk menikmati dirimu sendiri. Lalu di sini ada Six of Cups, berbagi atau berdamai dengan rasa inner childmu juga termasuk di sini. Di sini juga ada dua burung, mereka saling melihat dan ini yang di atas
bukan mematuk ya, menggenggam ujung bunga. Di sini diminta untuk ketika kamu merasa hampa, tolong jangan ngejudge dirimu, tolong jangan mengurung dirimu, keluarlah sebentar, lihatlah ke alam. Atau kau punya teman yang baik yang bisa diandalkan, berbagilah dengan mereka. Dengan begitu energimu tuh tidak akan mandek, karena kalau energi mandek itu tidak baik teman-teman semua. Makanya kalau lagi suntuk, misal kamu bete, mager, bergeraklah. Bahkan ketika kamu mengalami panic attack atau hampa, bergeraklah. Kalau susah untuk menemukan teman yang bisa sefrekuensi, kamu keluar rumah, kamu jalan ke jalan. Dari perapatan ke perapatan kah, atau jalan ke mall. Kalau mager banget ke mall, jalan keluar rumah, keluar aja jalan bolak-balik masuk rumah. Itu bisa mengurai energi mandek teman-teman semua. Yang pasti disarankan untuk berbagi kisah dengan orang yang kamu bisa percaya. Jadi ketika kamu mau menghadapi hal ini, memasuki ini, ingatlah caranya. Lihatlah apa yang kamu miliki, apresiasi yang sudah kamu dapatkan, dan berbanggalah dengan dirimu. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan atau tidak semua orang bisa menjalani posisimu saat ini. Keren sekali sih di sini. Perkembangan adalah memilih jalan. Dengan begitu kamu akan mengalami pertumbuhan jiwa yang luar biasa, teman-teman. Lalu selanjutnya ada kartu ini ya, Spirit Guide. Pesan Spirit Guide untuk kamu ada justice, yes, adil. Kamu harus adil dengan dirimu sendiri. Berdirilah dalam kepercayaan diri yang penuh. Hargai dirimu, apresiasi dirimu. Jadi adil. Adil itu bukan tentang dia salah dia benar, saya salah dia benar, bukan. Adil itu ada bagaimana kamu menghargai dirimu tanpa menghakimi. Karena adil itu adalah berdiri di tengah-tengah, tidak menghakimi apapun. Jadi kamu jangan gampang ngejudge dirimu ya. Di sini stand up for your belief. Jadi berdirilah untuk kepercayaan. Kamu harus berdiri dan kamu harus bangkit. Cycle of life. Ini ya, aku balik lagi. Ini orang yang memilih, beberapa teman yang memilih ini mungkin berada di posisi hampa. Kayaknya mungkin hidupnya itu aja. Tolong, kamu berharga, kamu layak bahagia. Dan kamu sudah luar biasa berdiri sejauh ini ya teman-teman semua. Lalu selanjutnya ada berkah yang menyertaimu dalam perjalanan spiritualmu selanjutnya. Ada kartu soulmates. Semesta selalu memberkahimu orang-orang yang baik. Jadi tolong hargai orang-orang itu. Hargai dirimu dan hargai orang itu. Karena di sini hargai orang, ketika kamu bisa menghargai dirimu, kamu bisa menghargai apa yang ada di luar pada dirimu. Dan bahkan di sini soulmate ini juga pesannya berkahnya kamu tuh didampingi, kamu tuh punya teman-teman yang baik loh sebenarnya. Coba kamu lihat lagi, kamu cross check lagi, mungkin nggak banyak tapi 1-2, tolong hargai mereka, tolong sayangi diri mereka sebagaimana kamu menyayangi dirimu. Hargai mereka, pesan-pesan mereka. Jadi mereka tuh tidak ngejudge tapi menyampaikan dengan rasa kasih sayang yang baik. Oke. Ini luar biasa ya, The Pet ini nomor 2 ini rose quartz, pas banget kartunya dengan gelang. Ya, saya bisa sampaikan di sini untuk teman-teman semua adalah belajarlah untuk menghargai dirimu, nikmati setiap proses yang kamu alami, perjalanan itu. Ketika kamu bisa menikmati prosesnya, kamu akan menjadi dewasa. Kamu akan menjadi lebih baik lagi dan kamu akan menjadi lebih nyaman dengan dirimu. Dan yang pasti ego itu bukan musuh, tapi dia perlu dirangkul dengan utuh. Ego itu bukan perlu dilawan, tapi dijadikan kawan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah memilih file nomor 3. Semoga resonate, ambil yang selaras, tinggalkan yang tidak. Semoga dengan ini saya bisa membantu teman-teman dalam perjalanan spiritual selanjutnya. Dan tunggu saya di next video lagi. Dan pantengin terus IG kami Randin. Akhir kata, saya Rindin, pamit undur. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di next video. Dadah!